Master Pedang Part ke-53. Dengan suara serak cerita berlanjut. Ratu Empat Laut akhirnya jatuh, matanya dipenuhi dengan kebencian dan keengganan sampai kematiannya. Yang Linbo mengalihkan pandangannya dan segera mengunci bayangan gelap di kejauhan. Cacing ibu pemakan dewa. Hal ini telah dibesarkan selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah dilukainya. Benih jahat semacam ini tidak boleh disimpan. Swiss, pedang naga bergerak, dan sosok Yang Linbo langsung melintas dan datang di depan cacing ibu pemakan dewa. Niat membunuh jatuh. Cacing ibu pemakan dewa secara alami merasakan niat membunuh Yang Linbo. Ia takut membunuh sebelumnya. Sekarang Ratu Empat Lautan meninggial di bawah pedang Yang Linbo, wajar saja ia dipenuhi rasa takut pada Yang Linbo. Di bawah ancaman naluriah, badannya menyusut dan perlahan membesar. Namun tentakel dari sebelumnya tidak muncul. Sebaliknya, ia mengeluarkan taring dan gigi gergaji yang tak terhitung jumlahnya, yang membuka dan menutup seperti mulut berdarah. Yang Linbo tampak tenang, tidak lagi terkejut. Meskipun serangga ini ganas, ia bahkan lebih ganas. Terutama sekarang setelah ia memahami pedang ini, Yang Linbo yakin bahwa ia dapat membunuhnya dengan satu pedang. Namun pada saat ini, suara Su Jianzhen tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Yang Linbo, lihat di sana. Yang Linbo menatap Su Jianzhen, lalu melihat ke arah jarinya. Dalam sekejap, alisnya tenggelam. Di kejauhan, di balik kehampaan, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, seperti air bah yang mengalir dan menenggelamkan. Itu cacing sup. Tampaknya ia sedang bersiap untuk memulihkan kekuatannya. Suara Taois itu muncul, tetapi sekarang sangat tenang. Ketika Yang Linbo menebaskan pedang itu, ia tahu. Di bawah Daoyun, ia akan membunuhnya dalam satu gerakan. Tidak ada yang tidak bisa dibunuh oleh pedang itu. Meskipun serangga pemakan dewa ini aneh dan makhluk ganas antara langit dan bumi, kekuatannya sendiri terbatas, dan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Dewi Empat Laut sebelumnya, jadi secara alami tidak menimbulkan ancaman bagi Yang Linbo. Tatapan mata Yang Linbo berubah dingin, wajahnya tenang. Mendaur ulang larva bukanlah hal yang buruk. Selama dia menangkap semuanya, itu berarti banyak orang bisa terbebas. Selain itu, energi yang terkandung dalam larva ini juga bisa menjadi kesempatannya. Dengan pemikiran ini, mata Yang Linbo bersinar cemerlang. Cacing induk pemakan dewa masih terus berlanjut saat ini, dan pada saat ini, cacing hitam yang luar biasa membanjiri. Masing-masing sebesar ujung jari, dan taringnya yang padat terus membuka dan menutup. Adegan ini, hanya satu saja sudah cukup untuk membuat orang mati rasa, apalagi jutaan. Telapak tangan Su Jianzhen berkeringat dan mulai sedikit gemetar. Dia tidak akan lupa bahwa dia memiliki benda seperti itu di badannya. Wajahnya sangat pucat, dan sosoknya menyusut di belakang Yang Linbo. Telapak tangan Yang Linbo mengencang, "Aku di sini." Begitu suara itu jatuh, mata Yang Linbo tiba-tiba terangkat. Seketika, kilatan niat pedang meledak darinya. Ledakan, niat pedang melonjak, dan saat itu meledak, itu langsung berubah menjadi api niat pedang setinggi 100 kaki, menghantam kehampaan. Di bawah dampak niat pedang ini, serangga pemakan dewa yang melonjak seperti kerikil, dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Di ruang takdir, Taois itu juga terdiam. Bahkan tidak sesaat. Terlalu ganas. Dia tahu bahwa Yang Linbo telah memahami pedang kali ini, keluar dari kepompong dan terlahir kembali, dan memotong tanda ketertiban. Tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dia pahami lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Bahkan jika dia tidak menghunus pedangnya, niat pedang itu sendiri memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Tetapi dia tidak berbicara, dan prioritas utama tentu saja bukan saatnya untuk menjerat hal-hal ini. Xiao Linzi, buka kekuatan awal dan urat abadi. Meskipun kekuatan spiritual yang terkandung dalam serangga ini tidak banyak, mereka memiliki jumlah yang besar. Jangan sia-siakan kekuatan ini. Dao Ye mengingatkan, Yang Linbo tentu saja tidak akan melepaskan kekuatan semacam ini. Jika dia tidak mengambil hadiah dari surga, dia akan disalahkan. Saat berikutnya, Yang Linbo menghentakkan kakinya, dan sebuah cakram dengan dua ikan hitam dan putih yang saling terkait langsung mengembun di bawah kakinya. Saat berputar, warna hitam dan putih berubah dengan cepat, dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga, dari tiga menjadi empat, dari empat menjadi 6, hingga akhirnya berubah menjadi 1000 hal yang berbeda. Ini adalah roda awal,
gambaran pantulan kekuatan awal. Dao Ye menjelaskan, roda awal. Yang Linbo mengangguk sedikit, merasakan misteri di dalamnya, dan sedikit harapan di dalam hatinya. Saat berikutnya, saat roda awal berputar semakin cepat, roda itu tampak berubah menjadi mata yang melahap, dan kekuatan yang menyebar setelah kehancuran cacing pemakan dewa mulai mengalir ke dalamnya. Namun pada saat ini, Xuan Huangding yang tergantung di atas kepala Su Jianzhen juga mulai berputar, bersaing dengan roda Taichu. Su Jianzhen sedang mandi di Xuan Huangding, dan secara alami menerima umpan balik dari kekuatan ini. Pada saat ini, wajahnya terkejut dan senang. Namun segera, dia merasa bersalah yang tak terbatas. Seolah-olah dia sedang bersaing untuk mendapatkan kesempatan Yang Linbo. Yang Linbo, ini, aku tidak bermaksud begitu, atau kamu bisa mengambilnya, kata Su Jianzhen. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dan berkata, berkonsentrasilah pada penyerapan dan pemurnian. Dengan Xuan Huangding sebagai media, kekuatan ini lebih murni dan dapat langsung diubah menjadi kultivasimu sendiri. Yang Linbo tidak banyak bicara, menatap Su Jianzhen yang malu, dan langsung memotong idenya. Wajah Su Jianzhen sedikit malu, tetapi melihat ekspresi Yang Linbo, dia juga mengerti bahwa bahkan jika dia menolak, Yang Linbo tidak akan berubah pikiran, jadi dia segera meninggalkan pikiran lain dan berkonsentrasi pada kultivasi. Di kejauhan, cacing ibu pemakan dewa melihat pemandangan ini di depannya dan meraung melengking. Ada keengganan dan ketidakberdayaan, tetapi Yang Linbo tidak tergerak. Keberadaan seperti ini adalah bencana. 9 generasi yang lalu, mereka semua mencoba untuk melenyapkannya, dan saya tidak terkecuali. Seperti kata pepatah, beberapa keberadaan terlahir buruk. Dan cacing pemakan dewa di depannya adalah salah satunya. Mereka mencari nafkah dengan memakan kultivasi dan umur orang lain. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan mereka sebagai makhluk hidup yang meracuni. Yang Linbo tentu saja tidak akan berbelas kasih. Saat berikutnya, Yang Linbo langsung mengangkat pedangnya. Cahaya pedang itu biasa saja, tetapi tampaknya membawa niat pedang yang membuat dunia terpesona, dan melesat lewat. Swiss. Cacing ibu pemakan dewa masih tenggelam dalam kesengsaraan, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, dan berubah menjadi abu tepat di bawah pedang Yang Linbo. Setelah beberapa saat, badan cacing ibu pemakan dewa menghilang. Namun, ia meninggalkan manik-manik merah tua. Alis Yang Linbo bergerak, dan sebuah kecelakaan melintas. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, ruang takdir tiba-tiba berguncang. Kemudian, sekelompok hantu tiba-tiba menjadi gelisah di posisi takdir generasi kedua, yang awalnya milik prasasti takdir. Dan manik merah tua yang terpantul di dunia luar itu seakan dipanggil, dan tiba-tiba cahaya merah bersinar, dan kemudian dalam sekejap, manik itu langsung tenggelam ke dalam badan Yang Linbo. Yang Linbo, perubahan seketika ini di luar dugaannya. Hampir dalam sekejap, pikirannya langsung memasuki ruang takdir. Sial, sepertinya mereka benar-benar bertarung. Kekuatan dewa jahat generasi kedua juga telah masuk. Sudah berakhir, jika ini terus berlanjut, bukankah ruang takdirku akan berganti pemiliknya? Begitu. Yang Linbo memasukinya, dia mendengar Taois itu menunjuk ke langit dan mengumpat. Dan hati Yang Linbo pun tenggelam. Dewa jahat generasi kedua. Dia baru saja menangkap poin ini dalam kata-kata Taois itu. Namun, hanya 4 kata ini saja sudah cukup untuk membuat jantung Yang Linbo berdebar-debar. Dia, seorang guru yang membawa takdir, terpaksa menjadi pembawa kekuatan dewa jahat, dan omong-omong, dia juga membawa tatanan gelap. Terlebih lagi, ini baru permulaan. Jika suatu hari, semua kekuatan dewa jahat benar-benar muncul di ruang takdir, maka, apa yang akan terjadi tidak diketahui. Memikirkan hal ini, hati Yang Linbo tenggelam dalam diam. Tetapi dia tahu bahwa ini tidak dapat dihindari. Mungkin sejak dia berhubungan dengan dewa jahat Qi, semuanya telah ditakdirkan, dan dia akhirnya akan terlibat dengan garis keturunan mereka. Roda awal masih melahap, tetapi Yang Linbo tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Ruang takdir berangsur-angsur stabil, tetapi langit yang awalnya tegak memiliki 2 kelompok roh ganas lagi, yang membuat orang bergidik. Tuan Dao, apakah Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Yang Linbo bertanya. Tuan Dao masih di luar kendali. Menghadapi pertanyaan Yang Linbo, dia berkata dengan tidak puas, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak melihatnya? Para kutu kupret dewa ganas itu tidak tahu malu.
Mereka ingin menduduki sarang burung murai. Suara Tuan Dao penuh dengan kebencian, tetapi lebih dari itu tidak berdaya. Yang Linbo merenung, jika saya mengambil kembali kultivasi saya, dapatkah saya menekan pihak lain dengan prasasti takdir? Master Dao terdiam dan tidak langsung menjawab. Namun, setelah beberapa tarikan napas, bayangan ilusi muncul di ruang takdir. Yang Linbo tahu bahwa ini adalah pendeta Tao. Tidak mungkin. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan saudara perempuan klan S? Pendeta Tao bertanya balik. Pupil mata Yang Linbo tiba-tiba mengecil. Percakapan saat itu langsung muncul di benaknya. Bing Jue hanya punya satu kalimat untuknya, kamu terlalu menakutkan. Aku belum pernah melihat orang seperti itu. Sekarang pendeta Tao menyebutkan masalah ini lagi, Yang Linbo langsung punya asosiasi. Mungkin, Bing Jue melihat sesuatu. Dan apa yang dilihatnya berhubungan dengan roh jahat. Lagi pula, dia juga dihuni oleh roh jahat. Sambil berpikir, Yang Linbo menatap pendeta Tao. Pendeta Tao, maksudmu kekuatan roh jahat mempengaruhi takdirku, dan semua pengalamanku lebih seperti konstanta yang tidak bisa diubah. Pendeta Tao mengangguk sedikit, itu bukan tidak mungkin. Lagi pula, di depan takdir, satu-satunya hal yang bisa disebut bencana adalah tatanan gelap. Mendengar jawaban pendeta Tao itu, Yang Linbo kecewa. Kemudian dia menatap bayangan hitam di kehampaan, matanya dalam. Kekuatan yang tampaknya tenang ini telah menjadi faktor yang tidak stabil, dan dapat meledak kapan saja. Dan hasilnya bahkan mungkin membuatnya hancur. Tidak ada cara lain, sekarang kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Namun, kamu harus menyelesaikan masalah di sini sesegera mungkin. Jika kamu mengambil kembali prasasti takdir surgawi sesegera mungkin, kamu mungkin dapat menekannya. Jika kamu menundanya lebih lama lagi, kamu mungkin akan bertemu lebih banyak dewa jahat. Semakin kamu terlibat, semakin berbahaya dirimu. Suara Taois memecah keheningan. Yang Linbo mengangguk dan menjawab, aku akan melakukannya sesegera mungkin. Setelah itu, pikiran Yang Linbo berubah dan kembali pada dirinya sendiri. Pada saat ini, kekuatan yang tersisa di antara langit dan bumi telah dilahap. Roda awal secara bertahap berhenti berjalan, secara bertahap meredup, dan kemudian perlahan menghilang. Hal yang sama berlaku untuk Ding Xuan Huang, yang hampir sinkron dengan roda awal. Setelah berhenti, ia juga terbang ke sisi Yang Linbo dan menghilang dalam sekejap. Yang Linbo kemudian merasakan dirinya sendiri. Meskipun dia tidak berhasil menembus level, dia tetap mendapatkan banyak manfaat dari menelan begitu banyak energi sekaligus. Ada energi spiritual yang tertinggal di anggota badan dan dantiannya. Meskipun itu bukan milikku sekarang, suatu hari nanti, ketika kultivasiku pulih, ini akan menjadi akumulasiku dan membubung ke langit. Di sisi lain, aura Sujian Zen juga membubung tinggi saat ini. Sebelumnya, dia hanyalah seorang kultivator Tao sejati. Namun sekarang, dia telah langsung melintasi alam utama dan mencapai puncak Dao. Selain itu, peningkatan ini secara langsung diubah menjadi kultivasi, yang dapat disebut sebagai keberuntungan yang menakjubkan. Sujian Zen juga perlahan membuka matanya. Merasakan perubahan auranya sendiri, sedikit kegembiraan segera muncul di matanya, tetapi segera dia merasa bahwa Yang Linbo masih menatapnya, dan tiba-tiba menjadi sedikit menggoda. Maaf, aku menahannya secara pasif. Mata Sujian Zen dipenuhi dengan permintaan maaf, dan dia tidak berani menatap langsung ke Yang Linbo. Tidak apa-apa, itu sudah disiapkan untukmu. Yang Linbo tidak menjelaskan terlalu banyak. Awalnya, dia ingin Sujian Zen melahap kekuatan cacing ibu pemakan dewa, tetapi sekarang tampaknya itu adalah hal yang baik bahwa dia tidak melakukannya. Jika tidak, akan menjadi bencana bagi Sujian Zen untuk menanggung kekuatan semacam itu. Sujian Zen mengerutkan bibirnya dan ingin menanyakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih untuk tetap diam. Namun, Yang Linbo berkata dengan lembut saat ini, ayo pergi. Karena Ratu Empat Lautan sudah meninggal, maka Istana Empat Lautan ini milik kita. Istana Empat Lautan secara alami adalah tempat di mana Ratu Empat Lautan berlatih. Sekarang setelah dia meninggal, wajar saja jika tempat ini akan berpindah tangan. Yang Lin tentu saja tidak akan menyerahkan sumber daya di sana. Bagaimanapun, seseorang seperti Ratu Empat Lautan pasti tidak akan menyimpan barang-barang hanya di cincin penyimpanannya. Saat dia mengatakan itu, tanpa menunggu Sujian Zen menolak,
dia menarik Su Jianzhen dan menuju ke pegunungan yang jauh. Pada saat ini, yang tidak diketahui Yang Linbo adalah bahwa sesosok tiba-tiba berjalan keluar dari istana sejuta mil jauhnya. Wajahnya muram, dan niat membunuh muncul di matanya. Beraninya kau menyentuh orang-orang dari putra dewa ini. Pupil matanya mengecil, dan sikap dinginnya merajalela. Dunia di sekitarnya tampak tergerak oleh emosinya, dan semuanya menjadi sunyi. Wus! Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dari kehampaan. Melihat pria di depannya, dia langsung berlutut dan berkata, "Putra Dewa, ada berita dari tanah air kita bahwa sisa-sisa dinasti Dewa Tianyu telah muncul." Salah satu dari mereka sangat sombong dan mengaku. Pria itu berkata, ragu-ragu untuk berbicara. Pria di depan istana perlahan mengangkat kepalanya, "Bicaralah." Orang itu mengaku sebagai tuan dari Putra Dewa, dan meminta Putra Dewa untuk berlutut menemuinya. Selain itu, dia sangat kuat, dan orang-orang di tanah air bukanlah tandingannya dan tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dia juga mengatakan bahwa jika Tuan Muda tidak pergi dalam waktu 3 hari, dia akan meratakan tanah air klan Tianyu hingga rata dengan tanah. Di kehampaan, orang yang melaporkannya gemetar ketakutan. Kata-kata seperti itu hanyalah pengkhianatan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah pemberontakan terhadap klan ilahi Tianyu mereka. Namun tanpa diduga, pria di depannya tidak marah, tetapi mengulangi dengan penuh pertimbangan, "Apakah Anda berbicara tentang tanah air klan ilahi saya?" Putra Dewa, benar, sosok di kehampaan itu sedikit bingung. Mengingat pemahamannya tentang putra dewanya, dia seharusnya marah saat ini, tetapi mengapa dia begitu tenang? Namun sebelum sempat berpikir, putra langit surgawi itu melompat dan berkata, "Pergilah, terima perintahku, kerahkan pasukan langit surgawi, dan ikuti putra langit surgawi ini untuk bertempur." Putra langit surgawi berkata dengan santai. Namun kalimat sederhana ini mengandung amarah yang membara di dalam hatinya. Orang yang melaporkannya langsung menghirup udara dingin. Benar saja, apa yang dipikirkannya tidak salah. Ia mengerti bahwa putra langit ini benar-benar marah dan ingin membasmi semua kolera. Kalau tidak, ia tidak akan mengerahkan semua pasukan langit surgawi. Tidak berani berpikir terlalu banyak, ia segera setuju dan kemudian pergi ke belakang. Saat ini, di Istana Empat Lautan, Yang Linbo membantai semua bawahan lama yang awalnya milik Ratu Empat Lautan, dan kemudian setelah menjarah mereka, ia membawa Su Jianzhen ke tempat yang tenang. Setelah beberapa saat, Yang Linbo menceritakan semua asal-usulnya. Namun wajah Su Jianzhen menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. "Kamu bilang kamu dari alam surgawi. Tapi, bukankah mereka bilang alam surgawi akan segera hancur? Dan bukankah mereka bilang orang-orang di alam surgawi lemah seperti semut? Bahkan jika aku telah mencapai level itu sebelumnya, bukankah aku akan mampu menyapu bersih semuanya? Tapi bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Su Jianzhen berkata dengan tidak percaya. Yang Linbo. Jadi, di mata dunia luar, alam surgawi begitu tak tertahankan. Tapi ini memang benar, semakin mereka membencinya, semakin besar peluang alam surgawi untuk menang. Kamu benar, alam surgawi memang rentan sekarang, diambang hidup dan mati. Jadi, aku melakukannya sekarang, aku ingin berubah. Yang Linbo menjawab. Su Jianzhen terdiam sejenak, dan berkata, "Meskipun aku tidak bisa membantumu, aku pikir kamu bisa melakukannya." Su Jianzhen berkata dengan serius, "Kamu begitu baik padaku, tentu saja aku berharap kamu bisa menang, meskipun aku tahu kamu mungkin hanya menganggapku sebagai bayangan temanmu." Su Jianzhen menatap Yang Linbo dan menambahkan. Yang Linbo menggelengkan kepalanya pelan, tidak berniat untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Lagi pula, dia tidak memiliki penilaian yang lengkap tentang hubungan antara Su Jianzhen dan Su Wangyue. Jadi, Yang Linbo mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, "Apakah kamu tahu dinasti ilahi Tianyu?" Dinasti ilahi Tianyu. Su Jianzhen tiba-tiba menatap Yang Linbo dengan tatapan waspada. Yang Linbo merasa sedikit kedinginan saat melihat tatapan ini. Tepat ketika Yang Linbo ingin bertanya, dia tiba-tiba mendengar Su Jianzhen berkata, "Kamu tidak mungkin benar-benar sisa dari dinasti ilahi Tianyu." Su Jianzhen menelan ludah. Tanda tanya. Yang Linbo. Dia dapat melihat bahwa ketakutan yang ditunjukkan Su Jianzhen sangat nyata. Seolah-olah kata-kata sisa-sisa dinasti ilahi adalah simbol teror baginya. "Aku bukan sisa dari dinasti ilahi.
Aku hanya ingin tahu tentang dinasti ilahi Tianyu. Yang Linbo berkata dengan ringan. Su. Jianzhen menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kamu tidak bertanya tentang hal semacam ini. Itu tidak baik untukmu. Su Jianzhen tampak serius. Yang Linbo tersenyum, dan penampilannya yang purba benar-benar berbeda dari sebelumnya. Su Jianzhen mengerutkan kening. Jangan tidak percaya padaku. Meskipun kamu sangat kuat dan Ratu Empat Laut bukanlah lawanmu, aku tidak bercanda tentang masalah ini. Su Jianzhen berkata dengan serius. Yang Linbo masih tersenyum. Kenapa? Apakah masih ada tabu tentang dinasti ilahi Tianyu? Su Jianyu mengangguk dengan berat. Kamu benar sekali, ini tabu. Su Jianyu melihat sekeliling, seolah takut ada yang memata-matai. Setelah memastikan tidak ada napas, dia berbisik, kamu bukan dari tanah suci, jadi kamu tentu tidak tahu betapa mengerikannya itu. Su Jianzhen berkata, napasnya menjadi cepat, dan dia menatap Yang Linbo, seolah-olah untuk memastikan keseriusannya, dan ada sedikit kengerian di matanya. Tahukah kamu, sebelum 3 wilayah suci besar menguasai tanah suci, itu adalah era 5 kaisar. Su Jianzhen berkata, dan sedikit kerinduan muncul di matanya. Seolah-olah itu adalah masa kejayaan tanah suci. Yang Linbo mengangguk. Mengenai 5 kaisar, dia tentu tahu. Namun, apa yang dia ketahui mungkin berbeda dari apa yang diketahui Su Jianzhen. Dalam kognisinya, yang disebut 5 kaisar tidak lebih dari bandit yang mencuri dari para dewa. Namun, 300 tahun yang lalu, 5 kaisar tiba-tiba bergabung untuk menyerang reruntuhan dewa. Apakah kamu tahu reruntuhan dewa? Itu terlalu menakutkan. Itu selalu menjadi tabu di tanah dewa, dan tidak ada seorang pun yang berani menginjakan kaki di sana. Jianzhen berkata, dengan ekspresi berseri-seri. Dapat dilihat bahwa dia merasa akhirnya bisa menemukan pijakan di depan Yang Linbo. Yang Linbo merenung, alisnya sedikit cekung. Namun, dia tidak terkejut, tetapi bingung. Dalam keadaan linglung, dia tampaknya akhirnya memahami sesuatu. 5 kaisar sedang dalam kekacauan, menghancurkan reruntuhan para dewa. Ini mungkin akar penyebab perubahan di tanah para dewa. Di samping itu, Su Jianzhen melihat ekspresi Yang Linbo, dan hatinya juga sangat puas. Bagaimana? Apakah kamu takut? Lupakan saja, lebih baik aku tidak mengatakannya. Aku takut jika aku terlalu banyak bicara, itu akan menyebabkan bencana bagimu. Su Jianzhen berpura-pura berpikir dan berkata dengan suara rendah. Yang Linbo terkekeh dalam hatinya. Dia secara alami melihat melalui pikiran kecil Su Jianzhen, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Sebaliknya, dia bekerja sama dengan sangat baik. Jangan takut, tapi aku masih ingin mendengar apa yang terjadi nanti. Su Jianzhen mengangkat kepalanya dan sedikit mengangkat alisnya. Apakah kau benar-benar ingin mendengarkan? Yang Linbo mengangguk. Su Jianzhen berpura-pura malu dan mendesah, baiklah, awalnya masalah ini adalah rahasiaku, tetapi siapa yang memintamu untuk membantuku menyelesaikan krisis besar, kalau begitu aku akan menceritakannya lebih lanjut. Saat dia berkata, dia bergerak sedikit lebih dekat dan berbisik, ketika aku masih bersama Ratu Empat Laut, aku melihat putra langit surgawi datang kepadanya, dan aku mendengar mereka membicarakan masalah ini secara tidak sengaja. Aku hanya ingat bahwa putra langit surgawi pernah berkata bahwa alasan mengapa 5 kaisar pergi untuk menembaki reruntuhan dewa adalah karena keberadaan yang mengerikan tampaknya sedang bangkit di bawah reruntuhan dewa. Setelah Su Jianzhen selesai berbicara, dia menatap Yang Linbo dengan tenang. Dan Yang Linbo kembali tenang. Lebih dari 300 tahun yang lalu. Sepertinya perubahan di tanah dewa dimulai 300 tahun yang lalu. Apakah itu dewa jahat di bawah reruntuhan dewa? Pikiran Yang Linbo terbuka dan pikirannya mulai meluap. Naluri pertama yang terlintas dalam benaknya tentu saja adalah dewa jahat. Semua petunjuk juga mengarah pada dewa jahat. Mungkin bukan dewa jahat. Namun pada saat ini, suara Taois tiba-tiba muncul. Apa maksudmu? Yang Linbo bertanya balik. Sekarang semua informasi membimbing dewa jahat, tetapi Taois membuat alasan untuk dewa jahat, yang membuat Yang Linbo sangat bingung. Aku tidak bisa mengatakannya, tetapi kamu harus mengerti bahwa itu adalah dewa jahat. Dewa jahat setara dengan takdir. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuat mereka takut. Bahkan takdir generasi sebelumnya tidak dapat menekannya. Apakah menurutmu dia akan melakukan hal yang membosankan seperti itu? Taois itu berkata balik.
Ekspresi Yang Linbo menjadi kental. Kata-kata Taois itu membuat tebakannya mengendur lagi. Memang, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Taois itu bahkan tidak menganggap serius generasi ke-8 dan ke-9. Apakah dia tidak akan melakukan apapun dan mengganggu tanah suci? Tidak mungkin. Selain itu, dewa jahat juga sedang menghitung dirinya sendiri. Jika ada orang yang ingin muncul di tanah yang disegel lagi, maka dewa jahat itu pasti yang paling mendesak. Tidak perlu membiarkan reruntuhan para dewa dihancurkan dan kota para dewa menghilang untuk menunda dirinya. Untuk sesaat, pupil mata Yang Linbo sedikit menyusut dan dia berpikir keras. Di samping, Su Jianzhen melihat ekspresi Yang Linbo dan mengira Yang Linbo terkejut dengan kata-katanya. Dia menghela nafas dan berkata, "Lihat, aku bilang aku seharusnya tidak mengatakannya. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kita campur tangani di level kita." Tetapi saat ini, mata Yang Linbo tiba-tiba berbinar. Kemudian dia menatap Su Jianzhen dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana klan Dewa Tianyu menguasai sebidang tanah suci? Mata Yang Linbo dalam. Su Jianzhen merasa tidak nyaman ketika dia dipandang oleh Yang Linbo. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Kamu, ada apa denganmu?" Yang Linbo juga menyadari bahwa reaksinya terlalu kuat. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak ada, aku hanya tiba-tiba memikirkan sesuatu." Ya, Su Jianzhen yang mengingatkannya. Beberapa hal mungkin menjadi rahasia bagi mereka, tetapi bagi sebagian orang, mungkin tidak. Karena klan Tianyu, yang paling diuntungkan dari kekacauan 5 kaisar, pasti akan terlibat. Itulah sebabnya Yang Linbo berinisiatif untuk bertanya. Meskipun Su Jianzhen bingung, dia tetap berkata, "Aku tidak tahu tentang ini, tetapi setelah 5 kaisar, ada dinasti ilahi Tianyu. Tetapi sejarahnya sangat singkat, dan runtuh hanya dalam beberapa dekade. Klan ilahi Tianyu dan 2 klan ilahi utama lainnya dibagi menjadi 3 keluarga, masing-masing mengendalikan sebagian wilayah, dan menjadi 3 wilayah ilahi utama." Su Jianzhen melanjutkan. Yang Linbo mendengarkan, mengangguk sedikit, dan setelah beberapa saat, berkata, "Ayo pergi." "Kemana?" Su Jianzhen ragu-ragu. Meskipun dia tidak tahu kemana Yang Linbo ingin pergi, melihat reaksi Yang Linbo saat ini, dia yakin bahwa Yang Linbo pasti membuat masalah, bahkan tidak kurang dari membunuh Ratu 4 Lautan. "Klan ilahi Tianyu." Yang Linbo berkata terus terang. Su Jianzhen terdiam, dan berkata tanpa daya, "Jangan seperti ini, meskipun kamu menyelamatkanku. Tetapi kamu tidak bisa begitu saja berbalik dan menyeretku untuk mati." Yang Linbo sedikit mengernyit. "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Di bawah Daoyun, aku hanya akan menyerang sekali, dan kau telah melihatnya. Bahkan Ratu 4 Lautan hanya bisa menyerang dengan 1 pedang," kata Yang Linbo. Namun, Su Jianzhen menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Apakah kau selalu begitu tak terkalahkan?" Yang Linbo tertegun. Dia bisa mendengar rasa jijik dalam kata-kata Su Jianzhen. Namun, hatinya terkejut. Memang, jika Su Jianzhen tidak mengatakannya, dia hampir lupa bahwa dia akan menjadi tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, Yang Linbo menegakkan wajahnya dan berkata, "Tidak juga. Masih ada beberapa orang yang bisa membuatku takut." Su Jianzhen mengangguk. "Itu benar. Bagaimana seseorang bisa mengatakan bahwa dia tak terkalahkan sepanjang waktu?" Namun, sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar suara Yang Linbo lagi di telinganya, tapi ini tidak termasuk klan Dewa Tianyu. Su Jianzhen. Kampung halaman klan Dewa Tianyu, kota Dewa Tianyu. Hanya dalam beberapa hari, seluruh kota Dewa Tianyu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kota itu senyap seperti jangkrik, dan rumput serta pepohonan seperti musuh. Kota itu tidak lagi memiliki kejayaan masa lalu. 2 hal telah membuat seluruh kota Dewa Tianyu tampaknya telah menjadi tempat terlarang bagi para kultivator. Kota itu sangat sepi dan hanya ada sedikit kultivator. Pertama, Ratu 4 Laut telah meninggal. Dia terbunuh oleh pedang, dan badannya hilang. Kedua, para anggota suku klan Dewa Tianyu dibantai secara berkelompok, dan badan mereka masih tergantung di dinding tanah leluhur klan Dewa Tianyu. Untuk sementara, terjadi kepanikan, dan banyak orang merasa bahwa badai akan datang. Beberapa orang yang memiliki sarana telah pergi, tidak ingin terlibat dalam apa yang terjadi di sini. Ketika Yang Linbo datang ke kota Dewa Tianyu lagi, dia juga terkejut dengan apa yang dilihatnya.
Lagi pula, ketika dia membawa Su Jianzhen ke sini untuk menyembuhkan lukanya beberapa hari yang lalu, itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Namun, Yang Linbo juga memiliki beberapa dugaan samar bahwa masalah ini mungkin terkait dengan dirinya sendiri. Lagi pula, kuil Tao Ratu Empat Laut tidak jauh dari sini, dan dia juga merasakan beberapa tatapan di kehampaan selama pertempuran hari itu. Dan Ratu Empat Laut adalah orang dari putra Giok Surgawi. Sekarang setelah dia meninggal, itu pasti akan menyebabkan kemarahan klan Dewa Tianyu, jadi tidak mengherankan untuk memiliki pemandangan seperti itu. Apakah semua orang di alam Tianren Anda sekeras kepala Anda? Saya tahu Anda ingin melakukan sesuatu untuk alam Tianren, tetapi sebenarnya tidak perlu memilih yang terkuat saat ini. Su Jianzhen mengikuti di belakang Yang Linbo dengan ekspresi enggan di wajahnya. Menurutnya, Yang Linbo tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dia bisa bertarung, tetapi apakah itu berguna? Di era ini, latar belakang masih penting. Klan Dewa Tianyu didukung oleh wilayah Dewa Tianyu, tetapi putra Dewa Tianyu adalah tentara Dewa Tianyu, dan merupakan kekuatan tertinggi dari salah satu dari 3 wilayah Dewa yang agung. Berapa banyak yang bisa dia lawan dan berapa banyak yang bisa dia bunuh. Jadi dia menghalanginya di sepanjang jalan, berharap Yang Linbo akan berubah pikiran. Selama periode ini, dia bahkan ingin meninggalkan Yang Linbo beberapa kali, tetapi dia terus memikirkan Yang Linbo yang berdiri di depannya, bertempur berdarah untuknya dengan Ratu Empat Lautan. Dia ingin pergi, tetapi, Yang Linbo adalah satu-satunya yang memperlakukannya dengan baik, dan dia tidak ingin Yang Linbo melakukan hal-hal bodoh sendirian. Kalau tidak, mereka akan mati sendirian, sungguh menyedihkan. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa mengikuti Yang Linbo sampai ke sini. Yang Linbo terus berjalan dan berkata dengan enteng, sebenarnya, kamu terlalu menganggap tinggi klan Dewa Tianyu. Ketika aku membunuh bibiku, klan Dewa Tianyu masih bersembunyi di tanah leluhur. Bermegahlah, kamu membunuh putra dewa, tetapi klan Dewa Tianyu masih hidup dan sehat. Su Jianzhen cemberut dan mengungkapnya tanpa ampun. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Tidak mungkin. Dia tidak bisa menjelaskan bahwa dia pernah ke sini 1000 tahun yang lalu. Saat itu, dia membunuh anggota keluarga Yu sampai tangannya lunak, kan? Mengenai putra dewa Kaisar Putih juga adalah putra dewa. Dia memang dibunuh sendiri pada awalnya, tetapi dia selamat karena beberapa kecelakaan, tetapi ini tidak memengaruhi keaslian apa yang dia katakan. Melihat Yang Linbo tidak menanggapi, Su Jianzhen mengira kata-katanya menyakiti Yang Linbo, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Sebenarnya, kamu sangat baik, tetapi kamu hanya suka menyombongkan diri. Yang Linbo, tanpa menjelaskan, Yang Linbo berhenti dan menoleh untuk menatapnya. Su Jianzhen juga berhenti, dan ketika dia melihat wajah Yang Linbo yang muram, hatinya tiba-tiba menjadi bingung. Dia mengira Yang Linbo kesal padanya. Baiklah, jangan marah. Meskipun aku berbicara sedikit belak-belakan, maksudku baik. Aku takut kamu akan mati, jadi aku. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh Yang Linbo. Tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin bertanya, bagaimana klan Dewa Tianyu bisa pergi? Yang Linbo benar-benar tidak berdaya. Kota Dewa Tianyu sangat luas, dan sekarang kultivasinya belum pulih, dan kekuatan spiritualnya telah ditekan, jadi tentu saja dia tidak dapat merasakannya. Su Jianzhen tiba-tiba menghela napas lega, dan menepuk dadanya dengan tangan gioknya. Aku takut setengah mati, aku senang kamu tidak marah. Yang Linbo terkekeh, apakah kamu takut aku akan marah? Su Jianzhen tersipu, tetapi masih berkata dengan keras kepala, siapa yang takut kamu akan marah, aku hanya. Dia ingin berdebat, tetapi dengan ragu-ragu tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Yang Linbo tidak ingin terus menggodanya, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku tidak akan marah. Selain itu, aku tidak akan mati. Tujuannya pergi ke klan Dewa Tianyu adalah untuk putra Dewa Tianyu ini. Su Jianzhen dan Yang Linbo saling memandang. Tetapi hanya dalam satu tarikan napas, dia dikalahkan. Oke, kamu menang. Paling buruk aku akan mati bersamamu. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke Yang Linbo dan berkata, ikutlah denganku. Mulut Yang Linbo berkedut, dan hatinya sedikit tergerak. Meskipun dia bukan Su Wangyue, kepribadian seperti ini tampaknya tidak buruk.
Namun, sebelum Yang Linbo bisa bergerak, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, dia melihat ke kehampaan. Dia melihat sejumlah besar cahaya ilahi melonjak di atas kehampaan, langsung menyapu kehampaan dan menuju ke arah tertentu dari kota ilahi Tianyu. Dalam sekejap, pupil mata Yang Linbo menyusut. Dan Su Jianzhen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ini adalah pasukan ilahi Tianyu. Aku tidak menyangka bahwa bahkan pasukan ilahi Tianyu telah dikirim. Yang Linbo, jangan pergi, ayo lari untuk hidup kita. Su Jianzhen menatap Yang Linbo dengan penuh semangat, dan bahkan ada sedikit permohonan dalam nadanya. Yang Linbo berkata, itu bukan untuk kita. Su Jianzhen tertegun, dan kemudian bereaksi, ya, jika itu untuk kita, itu pasti telah memblokir kehampaan sekarang. Melihat ke arah itu seharusnya klan ilahi Tianyu sudah berakhir, pasti putra Dewa Tianyu yang tahu bahwa si Hen Yang sudah mati, dan sekarang mereka harus menyelidikinya, dan mereka akan segera menemukan kita. Yang Linbo, ayo kita lari untuk menyelamatkan diri. Apakah dia begitu takut mati? Tidak, dengan dia di sekitar, mereka tidak akan mati sama sekali. Kamu setidaknya berada di puncak alam penghancur Dao sekarang. Kamu dianggap sebagai master bahkan di tanah dewa. Kamu bahkan lebih kuat dari Ratu Empat Lautan saat itu. Bisakah kamu menjadi sedikit lebih kuat? Yang Linbo berkata tanpa daya. Mata Su Jianzhen bergerak, dan dia mengerutkan kening seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ya, aku juga seorang kultivator di alam penghancur Dao. Apa yang aku takutkan? Haha. Oke, ayo pergi. Aku akan membawamu ke klan Dewa Tianyu, dan aku akan melindungimu di masa depan. Yang Linbo. Entah mengapa, Yang Linbo melihat penampilan Su Jianzhen yang riang, tetapi merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Kehidupan seperti apa yang dia jalani sebelumnya yang membuatnya begitu takut mati. Namun sebelum Yang Linbo sempat berpikir, ia merasa lengannya telah ditarik ke atas, lalu ia mengangkat dirinya ke udara dan pergi jauh. Pada saat ini, tanah leluhur klan Dewa Tianyu. Ratusan mahiat berserakan di mana-mana, tergeletak beberapa mil jauhnya, seolah-olah mereka telah dibunuh sepanjang jalan, dan darah mengalir seperti sungai. Di luar gerbang purba, puluhan mahiat digantung, terekspos ke dunia, tanpa darah tersisa, seperti mahiat kering. Perilaku seperti ini akan menggerakkan siapapun yang melihatnya. Caranya terlalu kejam, dan itu adalah perseteruan berdarah yang tidak akan pernah dilakukan sejauh ini. Yang lebih penting, ini adalah tanah leluhur klan Dewa Tianyu, dan yang mati semuanya berasal dari klan Dewa Tianyu. Dan inilah alasan mendasar mengapa seluruh orang di kota Dewa Tianyu merasa takut. Di sini, membantai klan Dewa Tianyu seperti ini sama saja dengan mencari masalah dan mencari kematian. Dan sekarang, pasukan Dewa Tianyu datang ke sini, tentu saja untuk masalah ini. Di gerbang tanah leluhur klan Dewa Tianyu, seorang pemuda duduk bersila, matanya menatap kehampaan dengan tatapan dingin. Di atas kehampaan itu terdapat pasukan Dewa Tianyu. Dan pemuda ini adalah putra Kaisar Putih. Kekosongan itu bergolak, dan aura pembunuh yang tak berujung menyebar dari langit. Di tanah leluhur, banyak orang dari klan Dewa Tianyu tampaknya telah melihat seorang penyelamat dan menangis. Dalam beberapa tahun terakhir, karena klan Dewa Tianyu berkuasa dan bertanggung jawab atas wilayah ilahi Tianyu, orang-orang dari keluarga Yu juga menjadi terkenal. Awalnya, mereka adalah suku dewa yang menguasai suatu wilayah, dan kemudian mereka menjadi lebih agresif dan tidak bermoral. Selama ratusan tahun, mereka telah lama terbiasa menjalani kehidupan yang tinggi dan perkasa. Tapi sekarang, dibunuh oleh satu orang dan berdarah seperti sungai membuat mereka merasa seperti jatuh ke neraka. Selama beberapa hari, mereka hidup dalam ketakutan, takut kalau pemuda di depan mereka akan menjatuhkan pisau jagal pada mereka jika dia tidak puas. Dia membunuh orang tanpa berkedip. Keluarga Yu tampaknya memiliki perseteruan darah yang dalam dengannya. Dia bahkan tidak bertanya kepada mereka, tetapi hanya mengambil pisaunya dan membunuh mereka sampai mereka berlutut di tanah. Tetapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka percaya bahwa keluarga Yu dari wilayah ilahi Tianyu pasti akan datang ke sini, dan kemudian itu akan menjadi kematian pemuda ini. Dan sekarang, mereka akhirnya menunggunya. Selain itu, tentara ilahi Tianyu lah yang membuat Jiu Tian takut. Itu tentara ilahi Tianyu,
Bagus, bagus, aku tahu bahwa anggota klan tidak akan mengabaikannya. Diselamatkan? Akhirnya diselamatkan, kutu kupret, bukankah kamu sombong? Biarkan aku melihat apakah kamu bisa lebih sombong. Bukankah kamu membunuh satu orang setiap 1/4 jam? Membunuh lagi. Tentara ilahi Tianyu ada di sini, apakah kamu berani? Dalam sekejap, banyak anggota keluarga Yu mulai menjadi sombong, berdiri dari tanah leluhur, menatap putra Dewa Kaisar Putih di gerbang kota, dan berkata dengan arogan. Putra Dewa Kaisar Putih mengabaikan mereka secara langsung dan melihat ke dalam kehampaan. Pasukan ilahi Tianyu. Hebat, pasukan ilahi ada di sini, dan bahkan sistemnya sama dengan pasukan ilahi Kaisar di kota Bai di mereka. Bahkan peralatan ini ditinggalkan oleh pasukan ilahi Kaisar mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa segala sesuatunya berbeda dan orang-orangnya tidak sama. Wosh wosh wosh. Di atas kehampaan, orang-orang dari pasukan ilahi Tianyu perlahan turun. Mereka melihat keadaan menyedihkan dari tanah leluhur klan Dewa Tianyu, dan mereka tidak dapat menahan napas dalam hati mereka. Kebencian dan dendam macam apa ini? Beraninya mereka memperlakukan klan Dewa Tianyu seperti ini. Tentu saja, mereka akhirnya mengerti mengapa putra Dewa Tianyu akan memobilisasi mereka di sini. Orang gila seperti itu harus dibunuh dengan guntur dan kilat, untuk mengumumkan kepada dunia bahwa tidak seorang pun di keluarga Yu mereka dapat menyinggung mereka. Orang gila yang berani menjadi liar di klan Dewa Tianyu, mencari kematian. Dalam kehampaan, jenderal yang dipimpin oleh pasukan Dewa Tianyu berteriak dingin, mengarahkan pedangnya ke putra Dewa Kaisar Putih. Putra Dewa Kaisar Putih mensibir dan menjawab, menjadi liar. Ketika aku berkuasa, bahkan kota Yulong hanyalah seekor guguk di hadapanku. Bagaimana mungkin, sekarang setelah dia menyerah, guguknya berani menggonggong di hadapan putra dewa ini. Putra Dewa Kaisar Putih tidak dapat berhenti mensibir di matanya. Namun, yang lebih terlihat adalah ketidakpedulian. Seolah-olah hatinya sudah mati. Jika Yang Linbo ada di sini, dia pasti akan terkejut. Bagaimanapun, tidak biasa putra Kaisar Putih memiliki ekspresi seperti itu. Kata-katanya juga membuat pasukan giok surgawi di kehampaan berubah warna. Puluhan ribu prajurit tampak muram. Kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi mereka. Kamu berani berbicara liar ketika kamu akan mati. Menghina putra giok surgawi adalah kejahatan yang memberatkan, dan kamu tidak dapat lolos dari hukuman mati. Juga, hanya ada putra giok surgawi di wilayah giok surgawi di bawah langit, jadi apa kamu? Jenderal terkemuka berteriak dengan marah, dengan niat membunuh. Namun saat ini, putra Kaisar Putih perlahan berdiri. Hukuman mati. Sekelompok badut pelompat berani menghukumku. Ketika bendera kota kekaisaranku berkibar, keluarga Yumu hanyalah seekor guguk yang berlari dan merangkak di kaki kita. Budak jahat itu memberontak terhadap tuannya, dan kejahatannya harus dieksekusi. Aku, Bai Wuxiang, atas nama putra Kaisar Putih, menjatuhkan hukuman mati kepadamu. Putra Kaisar Putih memiliki wajah yang tegas, obsesinya menjadi iblis, dan niat membunuh yang melonjak melintas di matanya. Pada saat ini, ekspresi pasukan ilahi Tianyu di kehampaan tiba-tiba tercengang. Beberapa saat yang lalu, mereka mengira bahwa apa yang dikatakan putra Kaisar Putih adalah provokasi oleh seorang idiot. Namun sekarang, mereka hanya tercengang. Putra Kaisar Putih. Dia sebenarnya adalah putra Kaisar Putih. Di antara pasukan ilahi Tianyu, tentu saja ada pembudidaya dari ratusan tahun yang lalu. Mereka secara alami tahu apa yang diwakili oleh dua kata Kaisar Putih. Di bawah, keluarga Yu di tanah leluhur klan ilahi Tianyu juga berhenti berteriak. Di antara mereka, tentu saja ada para tetua. Pada saat ini, wajah mereka menjadi sangat tidak wajar. Mereka akhirnya mengerti mengapa keluarga Yu mereka mengalami bencana yang begitu besar. Karena ini adalah putra Kaisar Putih. Dan otoritas wilayah ilahi Tianyu mereka direbut dari keluarga Bai, dan bahkan orang-orang Kaisar Putih dibantai, yang memberi mereka kemuliaan klan ilahi Tianyu mereka. Untuk sesaat, banyak orang panik. Namun segera, seorang lelaki tua berdiri, menatap putra Dewa Kaisar Putih dengan dingin dan berkata, "Jadi, kamu adalah sisa-sisa Kaisar Putih. Karena kamu selamat secara kebetulan, belum lagi bersembunyi dalam kegelapan, kamu berani datang ke sini untuk membalas dendam. Itu berarti kamu mencari kematian." Mata putra Dewa Kaisar Putih sedikit berubah, sisa-sisa. Oh,
Kamu berani begitu tak tahu malu, dasar pengkhianat, aku akan mengirimmu ke barat. Begitu suara itu jatuh, putra Dewa Kaisar Putih menghunus pedangnya dalam sekejap. Ledakan, pedang itu melintas, dan lelaki tua dari keluarga Yu yang berbicara langsung jatuh ke tanah. Namun sampai kematiannya, matanya penuh dengan kesombongan dan mendominasi. Dalam sekejap, semua anggota keluarga Yu di lapangan mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti, beraninya dia. Jika pasukan Dewa Giok datang hari ini, beraninya dia mengambil tindakan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa membalikkan dunia sendirian? Kamu masih berani membunuh sisa-sisa Kaisar Putih, tidak disayangkan untuk mati. Ayo, kalahkan dia dan tunggu putra Dewa memutuskan. Di kehampaan, para jenderal pasukan ilahi Tianyu tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia takut putra Dewa Kaisar Putih akan mempertaruhkan nyawanya untuk terus membunuh. Ini adalah anggota keluarga Yu, keluarga bangsawan, bagaimana dia bisa mati? Swiss. Tiba-tiba, sosok pasukan ilahi Tianyu terbang turun satu persatu, mengelilingi sosok putra Dewa Kaisar Putih. Putra Dewa Kaisar Putih tidak memiliki perubahan emosi apapun. Satu orang dan satu pisau, memancarkan warna kesepian dan keberanian. Saat berikutnya, dia langsung mengangkat pisau dan terbang ke langit. Ribuan kaki jauhnya, sosok Yang Linbo dan Su Jianzhen tetap berada di kehampaan. Yang Linbo menyaksikan semuanya dengan tenang. Awalnya, dia mengira putra Dewa Kaisar Putih telah melarikan diri. Apa yang dia lihat sekarang juga diguncang oleh putra Dewa Kaisar Putih. Sejujurnya, ketika dia bertemu lagi dengan putra Dewa Kaisar Putih di 9 surga, Yang Linbo tidak berpikir untuk memberinya jalan keluar. Namun, sikap putra Dewa Kaisar Putih membuat niat membunuh Yang Linbo menghilang. Sekarang, pilihan putra Dewa Kaisar Putih membuat Yang Linbo sedikit mengaguminya. Dia memilih untuk melampiaskan sikapnya dengan cara ini. Meskipun agak bodoh, itu menunjukkan kejantanannya. Dia telah mendengar petunjuk dari percakapan mereka. Meskipun dia tidak mengatakan mengapa kota Kaisar Putih menolak, pasti keluarga Yu yang membuat pisau, yang membuat klan Dewa Tianyu mereka. Dapat dibayangkan bahwa klan Kaisar Putih sangat menderita saat itu. Jika putra Dewa Kaisar Putih memilih untuk menutup mata dalam situasi ini, Yang Linbo akan memandang rendah dirinya. Namun sekarang dia memilih untuk berhenti membunuh dengan membunuh, yang membuat Yang Linbo sedikit lebih menghargainya. Bukankah ini pengikutmu? Dia sebenarnya adalah putra Dewa Kaisar Putih. Di sampingnya, Su Jianzhen membuka matanya lebar-lebar, dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Namun yang lebih mengejutkan adalah saat ini, putra Dewa Kaisar Putih begitu gila hingga berani menghadapi pasukan Dewa Tianyu sendirian. Ini adalah pasukan Dewa Tianyu. Keberadaan yang membuat para kultivator tanah suci gemetar ketakutan, beraninya dia melakukannya sendirian. Dia adalah putra Kaisar Putih, tetapi aku sedikit terkejut karena dia menjadi sedikit berbeda. Yang Linbo berkata dengan ringan. Namun dalam hatinya, dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan. Namun saat pikirannya melintas di benaknya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan melihat ke dalam kehampaan. Sesosok badan melewati pasukan Dewa Tianyu dan berjalan ke depan selangkah demi selangkah. Pupil mata Yang Linbo mengecil. Begitu sosok ini muncul, Yang Linbo merasakan sedikit tekanan. Dari reaksi pasukan ilahi Tianyu saat ini, Yang Linbo juga menebak identitas orang ini. Putra ilahi Tianyu. Saat orang ini muncul, putra ilahi Baidi yang sedang bertarung juga merasakannya, dan matanya langsung menatap ke dalam kehampaan. Matanya ganas, dan niat membunuh langsung menyala. Kota Yulong. Putra ilahi Baidi menggertakkan giginya, matanya merah, dan niat membunuh yang mengerikan sepenuhnya ditunjukkan padanya. Begitu suara itu jatuh, dia menebas dengan pisau, dan beberapa sosok pasukan ilahi Tianyu berubah menjadi jiwa-jiwa mati di bawah pisaunya. Yulong Cheng tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tahu bahwa putra Kaisar Putih akan datang. Dia hanya berkata, "Aku tidak menyangka kau akan datang secepat ini." Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan pasukan Dewa Tianyu mundur satu demi satu, meninggalkan medan perang yang kosong. Pada saat yang sama, anggota keluarga Yu juga menjadi bersemangat. "Putra Dewa, kau harus membuat keputusan untuk kami. Tuan Putra Dewa, kami sangat menderita. Sisa-sisa Kaisar Putih ini adalah orang gila.
Dia membunuh semua orang yang dilihatnya. Tanah leluhur keluarga Yukita hampir digulingkan olehnya. Ya, putra dewa, kau tidak boleh membiarkannya pergi. Kerumunan itu bersemangat dan mengkritiknya. Di mulut mereka, putra Kaisar Putih adalah murid jahat yang tidak bisa dimaafkan. Mata putra Tianyu berkilat dengan sarkasme. Bai Wuxiang, bagaimana perasaanmu? Apakah kau tidak pernah mengalami celah seperti itu? Bai Wuxiang, tentu saja, adalah putra Kaisar Putih. Putra Tianyu menatapnya, matanya terpaku, seolah ingin melihat keruntuhan Kaisar Putih akibat pembunuhan itu. Dasar kutu kupret, aku ingin hidupmu. Amarah di hati putra Kaisar Putih langsung berkobar, dan dia menghunus pedangnya ke langit. Kutu kupret, sebilah cahaya menenggelamkan langit dan bersinar terang di dunia. Harus dikatakan bahwa putra Dewa Kaisar Putih masih sangat ganas dalam amarahnya, dan benar-benar menunjukkan kekuatan bertarung yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator alam pemecah dao. Pedang ini cukup untuk menenggelamkan langit. Jenderal pasukan Dewa Tianyu melangkah maju, baju zirah dewanya bersinar, dan pada saat yang sama sebuah perisai muncul di tangannya. Perisai Tianyu. Kakak, tiba-tiba, perisai di tangannya berkedip dengan cahaya dewa, dan tampaknya tumpang tindih dan bereplikasi di antara napas, membentuk dinding perisai dewa. Ledakan, putra Dewa Kaisar Putih jatuh di atasnya dengan sebilah pedang. Seluruh dinding bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tetapi pemandangan ini hanya muncul selama satu napas, dan retakan di atasnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Utuh, seolah-olah tidak pernah diserang. Swiss. Perisai dewa mundur, memperlihatkan sosok putra Dewa Tianyu. Apakah kamu mengenalnya? Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh pasukan Dewa Kaisarmu. Namun sayangnya, sekarang harta karun itu telah menjadi milik wilayah ilahi Tianyu milikku. Putra ilahi Tianyu berkata sambil tersenyum, matanya penuh dengan kebanggaan. Tampaknya dia telah menunggu pemandangan ini sejak lama, menunggu hari ini, untuk dapat menginjak putra ilahi Baidi dan mempermalukannya sesuka hati. Putra ilahi Baidi tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya menyala-nyala dengan api. Membunuh orang dan menghancurkan hati mereka. Setiap kata dari Yulong Cheng sekarang seperti pisau tajam yang menusuk hatinya, dan dia lebih baik mati daripada hidup. Musuh dengan kebencian yang mendalam berada tepat di depannya, tetapi dia tidak berdaya. Rasa sakit seperti ini tidak berbeda dengan ditusuk oleh ribuan pedang. Putra Langit Surgawi menggelengkan kepalanya sedikit, cek, tidak bisakah kamu menanggungnya? Ini baru permulaan. Tahukah kamu bahwa ketika aku mendengar bahwa kamu muncul di 9 surga, aku telah menunggu hari ini. Hanya saja putra dewa ini mengira kamu akan bersembunyi seperti guguk, dan kemudian aku harus menghabiskan waktu. Aku tidak menyangka kamu berani membunuhku, yang mana menghemat waktuku. Sayang sekali, jika keberanian berguna, apa gunanya kekuatan? Juga, mengapa menurutmu orang-orang di 9 surga tidak akan menyia-nyiakan sumber daya untuk membiarkanmu berlatih? Apakah menurutmu itu benar-benar karena identitasmu? Kamu salah. Waktu telah berubah. Di era ini, orang-orang hanya mengenali giok surgawi dan bukan Kaisar Putih. Identitasmu tidak berguna. Itu aku. Putra dewa inilah yang meminta mereka melakukan apapun untuk membuatmu meningkatkan kultivasimu. Lagi pula, hanya ketika kamu meningkatkan kultivasimu, aku akan merasa lebih berhasil ketika aku membunuhmu. Putra giok surgawi menjadi semakin gila, dan mengucapkan setiap kata dengan jeda. Tetapi setiap kata seperti pisau, seolah-olah dia ingin memotong putra Kaisar Surgawi menjadi beberapa bagian, dan menghancurkannya menjadi debu. Kebencian di mata putra Kaisar Surgawi menjadi semakin gila. Pada saat ini, keraguan di hatinya juga terpecahkan. Awalnya dia bertanya-tanya mengapa orang-orang di atas 9 surga tidak pernah menunjukkannya sejak kota Kaisar Putih menghilang, dan mereka tidak menyia-nyiakan usaha untuk mendapatkan kesempatan baginya. Ternyata akar permasalahannya ada di kota Yulong. Kota Yulong, apakah kamu begitu membenciku? Putra Kaisar Surgawi menatapnya dengan dingin. Ketika kota Kaisar Putih masih ada, klan Dewa Tianyu hanyalah pengikut kota Kaisar Putih. Dia bahkan belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Namun, itu adalah keluarga yang, setelah jatuhnya Kaisar Putih, secara brutal menekan klan mereka dengan cara yang kejam, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup, dan kemudian menggantikannya menjadi wilayah Dewa Tianyu.
Itu belum semuanya. Setelah 1000 tahun, dia masih memiliki kebencian yang begitu besar padaku. Jika bukan karena ingatannya, dia akan curiga bahwa dia telah melakukan sesuatu yang akan membuat marah surga dan orang-orang. Benci. Tidak, tidak, kamu salah paham. Aku hanya ingin kamu mati dalam keputusasaan. Yu Longcheng berkata, dengan sedikit kegilaan di matanya. Lagi pula, darahmu sangat berharga. Jika kau tidak mati, bagaimana aku bisa mendapatkan pengakuan dari segel Dewa Kaisar? Pupil mata Yu Longcheng dingin dan penuh kebencian. Putra Kaisar Putih itu mengerutkan kening, lalu tiba-tiba menyadari, kau adalah untuk segel Dewa Kaisar. Segel Kaisar adalah harta karun suci yang dianugerahkan kepadanya oleh Kaisar Putih, yang berisi pedang surgawi. Ketika Yang Linbo pertama kali turun ke Tanah Suci, dia telah menggunakan metode ini, tetapi kemudian, karena dia dibunuh oleh Yang Linbo, dia tidak dapat lagi merasakan jejak segel Kaisar ketika dia bangun lagi. Tanpa diduga, segel Kaisar benar-benar jatuh ke tangan Yu Longcheng. Tentu saja, jika tidak, apakah kamu pikir kamu memiliki sesuatu yang berharga bagi putra dewa ini untuk menargetkanmu dengan sengaja? Kamu tidak cukup kuat, dan kamu bukan orang yang cukup baik. Sekarang kamu hanyalah seekor guguk di hadapanku. Yu Longcheng tak tertandingi, dan cahaya dingin di matanya diam-diam menyebar, memancarkan cahaya redup. Di kejauhan, Yang Linbo, yang menyaksikan semuanya saat ini, mengerutkan kening dalam-dalam. Mata Yu Longcheng berubah, dan dia benar-benar merasa sangat akrab. Pada saat yang sama, di ruang takdir, Dao Ye juga merasakan napas dewa jahat. Anak ini juga telah berhubungan dengan dewa jahat, dan bahkan membuat kesepakatan dengan dewa jahat. Yang Linbo mengangguk sedikit. Dia terlalu akrab dengan tatapan seperti ini. Ketika dia menggunakan kekuatan dewa jahat, dia juga akan menunjukkan tatapan seperti ini. Satu-satunya perbedaan adalah dia melahap dewa jahat, sementara kekuatan dewa jahat yang dapat digunakan Yu Longcheng sangat terbatas. Tetapi meskipun hanya ini, itu juga membuat Yang Linbo merasa ingin membunuh. Demikian pula, ketika Yu Longcheng menunjukkan tatapan seperti ini, wajah putra dewa Kaisar Putih juga tiba-tiba berubah. Kamu benar-benar mengaktifkan kekuatan yang disegel dalam segel dewa. Bagaimanapun, putra dewa Kaisar Putih pernah mengendalikan segel dewa Kaisar, dan tentu saja tahu sesuatu tentang kekuatan di dalamnya. Tetapi dia tidak berani menyentuhnya, atau dengan kata lain, dia tidak memenuhi syarat untuk menyentuh kekuatan semacam ini saat itu. Tanpa diduga, seiring berjalannya waktu, Yu Longcheng benar-benar mengendalikan kekuatan semacam ini. Tentu saja, dan aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kekuatan ini mengambil inisiatif untuk mengakui aku sebagai tuannya. Ketika kota Bai dihancur, kekuatan ini mengambil inisiatif untuk menemukanku, dan harganya adalah kalian semua, garis keturunan Kaisar Putih, harus mati. Yu Longcheng berkata dengan santai, dan keganasan dan ketidakpedulian di matanya perlahan-lahan menyelimutinya. Saat berikutnya, sebuah pisau panjang muncul di tangannya. Kemudian dia menebas di udara dan jatuh langsung ke putra dewa Kaisar Putih. Pisau ini memotong kekosongan, dan dunia menjadi sunyi. Seolah membawa kekuatan hidup dan mati semua hal, kekosongan di sekitarnya langsung terkoyak. Bahkan pasukan ilahi Tianyu yang mengikutinya menunjukkan kengerian di wajah mereka dan mundur satu demi satu. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Hanya dengan menjauh darinya kau bisa aman. Kilatan keputusasaan melintas di mata putra Kaisar Putih. Pisau ini, dia tidak tahan. Apalagi sekarang dia sudah tahu keseluruhan cerita dan tahu bahwa kota Yulong menggunakan kekuatan pisau surgawi di segel ilahi, hatinya bahkan lebih diselimuti keputusasaan. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Bahkan ayahnya menghindarinya saat itu dan menyuruhnya untuk tidak mencobanya dengan mudah. Tanda tanya, tapi masih ada keengganan di matanya. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin mati seperti ini. Sekarang kota Baidi telah hilang dalam sejarah, dan semua yang berhubungan dengan Baidi telah hilang dalam sejarah. Dia hanya bisa menanggung pertumpahan darah ini sendirian. Jika dia mati, siapa yang bisa meminta penjelasan untuknya? Sayangnya, semuanya telah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya untuk tidak mau. Kekuatan semacam ini membuatnya tidak memiliki keberanian untuk melawan. Bagaimanapun juga, nafsu tidak dapat menahan kepanikan. Dalam keputusasaan, dia perlahan menutup matanya dan menunggu kematian datang.
Tetapi waktu berlalu, dan beberapa napas waktu berlalu, tetapi dia masih tidak merasakan pisau itu jatuh. Dalam keraguan, dia perlahan membuka matanya lagi. Sebuah sosok berdiri di depannya. Memegang pedang di satu tangan, dia menangkis pisau itu. Yang Linbo, putra Kaisar Putih itu berkedip dengan keterkejutan di matanya, dan kemudian kepahitan. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, Yang Linbo yang berdiri di depannya. Dia tahu betul bahwa dia dan Yang Linbo bukanlah teman, dan mereka bahkan bukan teman. Paling-paling, itu hanya transaksi. Dan mereka adalah musuh saat itu. Sejujurnya, kau sedikit mengecewakanku. Yang Linbo berkata dengan ringan. Jejak kebingungan melintas di mata putra Dewa Kaisar Putih. Baru saja, aku melihatmu mengandalkan keberanian dan obsesimu, dan aku sedikit mengagumimu. Tapi aku tidak menyangka bahwa kau bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghunus pedangmu sekarang. Suara Yang Linbo jatuh. Putra Dewa Kaisar Putih tertegun, dan kemudian tersenyum pahit. Kau tidak mengerti kekuatan semacam ini. Di hadapan kekuatan semacam ini, bahkan jika aku mengambil tindakan, tidak akan ada perubahan. Lalu, Yang Linbo memotongnya dan bertanya kembali. Hasilnya adalah kematian. Jika kau menghunus pedangmu, kau akan mati. Jika tidak, kau akan mati. Apakah ada hasil ketiga? Putra Dewa Kaisar Putih terdiam sejenak. Ya, bagaimanapun juga itu adalah kematian. Apakah ada hasil yang lebih buruk dari ini? Namun, aku bahkan tidak punya keberanian untuk bertindak. Namun, segera, dia menatap Yang Linbo, Tuan Muda Yang, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati dengan cara yang tidak jelas seperti ini. Aku ingin balas dendam, darah kota Baidiku tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia. Saat dia mengatakan itu, putra Dewa Kaisar Putih berlutut dengan satu lutut dan menangkupkan kedua tangannya. Selama Tuan Muda yang bersedia membantu, Wuxiang bersedia mengikuti di belakangmu di masa depan, menjadi pedang di tanganmu, dan membuka jalan untukmu. Mata putra Dewa Kaisar Putih penuh dengan permohonan. Dia tidak bodoh. Jika Yang Linbo ingin berdiri dan menonton, dia tidak akan peduli dengan hidup atau matinya saat ini. Namun karena dia telah bergerak, itu berarti dia tidak ingin membiarkan dirinya mati seperti ini. Dan dia bersedia berbicara, dan sekarang dia menginginkan sikapnya. Yang Linbo merenung sedikit dan tetap diam. Melihat ini, mata putra Dewa Kaisar Putih menjadi bingung. Sekarang Yang Linbo adalah satu-satunya harapannya untuk menyelamatkan nyawa, dan hanya Yang Linbo yang mungkin dapat menghadapi kota Yulong secara langsung. Pada saat ini, Yang Linbo berkata, bangunlah. Karena kamu ingin mengikuti, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku akan mencabut kekuasaannya untukmu, dan menyerahkan sisanya padamu. Mata putra Kaisar Putih menyala, dan dia tiba-tiba berdiri, matanya menyala seperti api. Dia tidak meragukan kata-kata Yang Linbo. Karena Yang Linbo mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Pada saat ini, Yang Linbo perlahan mengangkat kepalanya dan menatap putra Giok Surgawi. Yu Longcheng tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Kegelapan melonjak di matanya yang kosong, dan dia menatap Yang Linbo dengan dingin. Kau benar-benar dapat memblokir kekuatan semacam ini. Sepertinya kau memiliki hal yang sama di dalam dirimu. Dalam hal ini, kau dan aku adalah orang-orang kita sendiri. Aku akan memberimu kesempatan untuk tunduk padaku. Di masa depan, kau hanya akan berada di bawahku di wilayah ilahi Giok Surgawi ini. Yu Longcheng berkata perlahan, nadanya penuh dengan penghinaan. Tapi dia masih tinggi dan perkasa, seolah-olah itu adalah hadiah. Yang Linbo menyipitkan matanya. Orang ini, apakah dia kecanduan berpura-pura keren? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk berani mengatakan hal seperti itu? Dengan pemikiran ini, Yang Linbo mengangkat pedangnya lagi dan menunjuk ke kehampaan. Tiba-tiba, seberkas pedang menghantam kehampaan, dan kemudian cahaya pedang dingin menerangi langit dan bumi. Sosok Yang Linbo mengikuti dari belakang. Yu Longcheng menatap pedang yang ditebas oleh Yang Linbo, dan tiba-tiba senyum dingin muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius pedang ini. Bagaimanapun, pedang ini terlihat biasa saja, seperti dipegang oleh orang biasa, tanpa kekuatan membunuh. Namun ekspresi ini tidak bertahan lama di wajahnya. Saat pedang Yang Linbo mendekat, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan di kehampaan, dia menunjukkan kepanikan.
Pertanda kematian yang tak terhindarkan langsung menyelimuti hatinya. Sepertinya jika dia tidak menghindari pedang ini, dia pasti akan mati. Dalam sekejap, dia tidak berani ragu lagi dan menebas dengan punggung tangannya. Ledakan, sinar pedang yang dahsyat menghancurkan dunia, dan langit bergemuruh, seolah riyuntuh. Saat berikutnya, pedang dan pedang itu bertabrakan. Namun kali ini, bukan laut mengerikan yang riyuntuh, melainkan jurang dan kehancuran. Saat bilahnya bertabrakan dengan pedang yang Linbo, pedang itu langsung hancur, bahkan tanpa riak yang keluar, dan langsung menghilang. Tidak hanya itu, bahkan pedang surgawi di tangan Yulong Cheng juga retak. Sosok Yulong Cheng juga terbang mundur pada saat ini, mundur dengan keras dan memuntahkan darah dengan gila. Pada saat ini, ekspresi yang tak terlukiskan muncul di wajahnya, terpelintir, marah, dan panik. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menekan kekuatan semacam ini? Yulong Cheng meraung. Tidak ada yang tidak mungkin, si Hen yang mati di bawah pedang ini. Jika kamu tidak siap untuk menyerahkanmu pada Bai Wuxiang, kamu akan mati. Yang Linbo berkata dengan lembut, berjalan di kehampaan seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar, dan berjalan menuju Yulong Cheng. Ketika Yulong Cheng mendengar apa yang dikatakan Yang Linbo, ekspresinya langsung berubah menjadi lesu. Kali ini dia datang untuk putra Kaisar Putih di satu sisi, dan untuk si Hen Yang di sisi lain. Tanpa diduga, si pembunuh berdiri di depannya, tetapi dia bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Namun dia tidak menyerah. Melihat sosok Yang Linbo yang perlahan mendekat, sebuah segel besar muncul di tangannya. Tak perlu dikatakan, itu pasti segel Dewa Kaisar. Senior, tolong bantu aku membunuh orang ini. Selama aku membunuhnya, aku bisa membunuh keluarga Bai. Pada saat itu, aku akan mengorbankan keilahiannya untukmu. Yulong Cheng memohon. Namun saat ini, segel Dewa Kaisar tampaknya telah kehilangan spiritualitasnya dan tidak bereaksi. Senior, teriak Yulong Cheng lagi. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, Yang Linbo datang kepadanya dan berkata, jangan berteriak. Dia tidak berani. Yang Linbo berkata dengan ringan, dan kemudian di matanya yang tertegun, mata Yang Linbo mulai berangsur-angsur menjadi kosong. Tatapan yang garang muncul di matanya. Namun dibandingkan dengan Yulong Cheng, itu lebih murni. Keluar. Saat berikutnya, Yang Linbo berdiri dengan satu tangan di belakang punggungnya dan berteriak dengan dingin. Yang Linbo tampak seperti seorang raja, memandang rendah dunia. Pupil mata Yulong Cheng melebar, dan dia tercengang. Ketika kekuatan dahsyat Yang Linbo terungkap, dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Kekuatan semacam ini tidak ada bandingannya baginya. Tidak, itu bahkan tidak sebanding dengan kekuatan di segel Dewa Kaisar. Meskipun keduanya memiliki asal yang sama, dia seperti kunang-kunang, sedangkan Yang Linbo adalah bulan yang cerah. Bisakah kunang-kunang bersaing dengan bulan yang cerah? Itu tidak ada sama sekali. Dan ini baru permulaan. Pada saat suara Yang Linbo jatuh, kabut hitam perlahan melayang keluar dari segel Dewa Kaisar. Pada saat yang sama, sebuah suara muncul, kekuatan siapa yang kau bawa? Meskipun kekuatan yang kau bawa sangat kuat, kau hanyalah seorang pembawa, kau. Sebuah suara keluar dari kabut hitam, yang sangat dingin. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, Yang Linbo perlahan mengulurkan tangannya, kau salah, aku tidak membawa kekuatan siapapun. Tapi, aku menelan kekuatan seseorang. Kau juga sama. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan Yang Linbo tampak berubah menjadi pusaran. Dan kabut hitam di segel Dewa Kaisar, pada saat ini, menyerbu telapak tangan Yang Linbo dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ah! Sebuah teriakan juga terdengar. Telan, beraninya kau menelan kekuatanku, siapa kau? Siapa kau? Suara-suara ketakutan yang tak terhingga datang dari kabut hitam. Namun Yang Linbo sama sekali tidak menanggapi, dan tetap menelan dengan sekuat tenaga. Hanya dalam beberapa saat, suara itu berangsur-angsur menghilang. Dan segel Dewa Kaisar perlahan jatuh ke tangan Yang Linbo. Setelah melakukan semuanya, Yang Linbo berbalik tanpa suara, melemparkannya dengan santai, dan melemparkan segel Dewa Kaisar ke Bai Wuxiang. Sisanya terserah padamu, tapi ingat untuk menyelamatkan nyawanya. Aku perlu tahu sesuatu. Setelah mengatakan itu, Yang Linbo bergerak dan berubah menjadi cahaya pedang. Dan datang di depan Su Jianzhen. Di belakangnya,
Suara pertempuran terdengar lagi. Namun, Yang Linbo tidak lagi memperhatikan dan tidak berniat mengambil tindakan. Su Jianzhen menatap Yang Linbo tanpa bergerak saat ini, seolah-olah dia telah melihat hantu. Yang Linbo menoleh dan berkata, "Ada apa?" Su Jianzhen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya merasa sedikit tidak percaya bahwa kamu begitu kuat." Berpikir bahwa dia telah menggoda Yang Linbo untuk melarikan diri sepanjang jalan, rona merah muncul di wajahnya. "Sungguh memalukan. Aku selalu mengatakan kepadamu bahwa tidak akan terjadi apa-apa denganku, tetapi kamu tidak mempercayainya." Yang Linbo mengangkat bahu. Namun, tentu saja, itu juga berkat Su Jianzhen. Jika dia tidak bertemu Su Jianzhen, dia tidak akan dapat memahami pedang yang mengandung ketertiban. Jika tidak, menghadapi kota Yulong, dia hanya dapat menggunakan kekuatan dewa yang ganas untuk menekannya dengan paksa. Su Jianzhen cemberut, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Namun setelah beberapa tarikan napas, Su Jianzhen berbalik, menggigit bibirnya, ragu untuk berbicara. Reaksi ini tentu saja tidak dapat disembunyikan dari Yang Linbo, yang menoleh dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Su Jianzhen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang Linbo mendesah dalam hatinya dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Mungkin aku pertama kali menghubungimu karena kamu sangat mirip dengan orang yang kukenal, tetapi sekarang, kita juga berteman." Su Jianzhen tertegun dan bergumam, "Teman?" Yang Linbo mengangguk, "Ya, teman." Su Jianzhen tertawa, dan cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di matanya. "Baiklah, kita berteman. Bisakah kamu membantuku?" Yang Linbo mengangguk, "Kamu bilang." Su Jianzhen berbalik, "Aku berutang padamu terlebih dahulu, dan aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba." Yang Linbo sedikit tertegun. Entah mengapa, dia merasa Su Jianzhen sepertinya menyembunyikan sesuatu. Seiring berjalannya waktu, matahari terbenam membuat langit barat menjadi merah, semerah darah dunia ini. Yang Linbo, dia sepertinya tidak bisa bertarung. Su Jianzhen tiba-tiba berkata, "Dia berbicara tentang Putra Kaisar Putih." Putra Kaisar Putih bermandikan darah, seluruh badannya berlumuran darah, seperti orang berdarah. Dalam pembunuhan ini, dia membunuh secara ekstrim. Pasukan ilahi Tianyu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung di bawahnya. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 10.000 orang meninggal di bawah pisaunya. Namun, ada terlalu banyak pasukan ilahi Tianyu, dan bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat membunuh mereka. Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, para jenderal kota Yulong dan pasukan ilahi Tianyu tidak pernah mengambil tindakan. Namun, mereka tidak pergi. Tepatnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Selama Yang Linbo masih ada di sana, mereka tidak berani pergi. Putra Dewa, orang ini memiliki asal-usul yang tidak diketahui dan kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan jika kita bergabung, kita tidak dapat menghentikannya. Sekarang, kita hanya dapat meminta bantuan. Jenderal pasukan ilahi Tianyu berbisik. Yu Longcheng tidak menanggapi. Pada saat ini, dia masih tenggelam dalam ketakutan yang dibawa oleh Yang Linbo. Pedang Yang Linbo menjadi sumber ketakutan dan iblis batinnya. "Putra Dewa." Kedatangan pasukan ilahi Tianyu berkata dengan lembut lagi. Yu Longcheng akhirnya kembali sadar, tetapi cahaya redup melintas di matanya. "Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu." Saat dia berkata, seringai muncul di sudut mulutnya. Mata pasukan ilahi bergerak, dan ekspresi tidak percaya muncul. Pada saat ini, Anda tidak ingin memikirkan bagaimana cara hidup, dan Anda masih memiliki pikiran untuk memikirkan hal-hal lain. "Putra Dewa, maafkan saya karena terus terang, Anda terlalu banyak berpikir." Jenderal tentara ilahi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Jika dia tidak takut dengan tindakan Yang Linbo, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Putra Dewa Giok Surgawi mungkin hanya berada di alam penghancur Dao, tetapi dia tahu bahwa kekuatan di segel Dewa Kaisar sangat menakutkan. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung karena dia juga berada di alam penghancur Dao. Namun, kekuatan seperti itu tidak dapat menghentikan pedang Yang Linbo. Bahkan kekuatannya ditelan oleh Yang Linbo. Dapat dikatakan bahwa Yang Linbo terlalu aneh, jadi dia tidak berani pergi sama sekali, karena takut Yang Linbo akan menusuknya dari belakang. "Tidak, Tianjue, ketika kamu melihat Yang Linbo dan anak laki-laki ini,
apakah kamu tidak memikirkan apapun? Putra Langit Surgawi berkata dengan santai. Tianjue, Jenderal Pasukan Langit Surgawi, juga tercengang dan bertanya, apa yang ingin dikatakan Putra Langit? Putra Langit Surgawi mensibir, kurasa aku tahu siapa dia. Tianjue sedikit tercengang. Apakah itu penting? Tidak masalah siapa dia, yang penting adalah dia bisa membunuh kita. Dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Yang Linbo, pedang itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Seberapa besar hati yang dibutuhkan untuk memikirkan hal-hal ini saat ini? Namun, sebelum dia dapat berbicara, Yu Longcheng melanjutkan, Tianjue, apakah kamu masih ingat dinasti ilahi Tianyu? Pupil mata Tianjue tiba-tiba mengecil, dan ekspresinya menjadi sangat tidak wajar, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba tertuju pada Yang Linbo. Itu dia, yang disebut pedang Kunlun. Napas Tianjue menjadi cepat. Ya, itu dia. Aku tidak menyangka bahwa orang yang diramalkan oleh dinasti ilahi Tianyu akan benar-benar muncul. Sumber bencana, pedang Kunlun. Dengan kata lain, nasib kita untuk mencuri tanah suci selama 300 tahun akan segera runtuh di tangan bocah ini. Terlepas dari apakah itu akan terjadi atau tidak, aku pikir dua wilayah ilahi lainnya pasti tidak akan memaafkan situasi ini. Dalam hal ini, itu bukan urusan kita, tetapi urusan seluruh tanah suci. Yu Longcheng berkata, menatap dingin ke arah Yang Linbo. Wajah Tianjue serius, dan dia berkata, Putra Dewa, kau benar. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan pesannya sekarang? Tianjue juga sangat terkejut. Jika Yang Linbo benar-benar sumber bencana, itu akan menyebabkan kekacauan di seluruh tanah suci. Seluruh tanah suci bahkan akan terbalik karena dia. Dan keanehan yang ditunjukkan sekarang sejalan dengan poin ini. Yu Longcheng tersenyum dingin, berita di sini telah disampaikan. Mungkin saat ini, ayahku sudah pergi mencari mereka. Yang Linbo secara alami tidak menyadari pikiran mereka saat ini. Matanya tertuju pada putra Kaisar Putih. Harus dikatakan bahwa Bai Wuxiang juga memiliki keganasan. Mungkin itu adalah kebencian yang masuk jauh ke dalam tulangnya, terjalin menjadi niat membunuh dan kehancuran. Pada saat ini, dia tampak seperti pembunuh gila, dan gerakannya kejam. Tapi, bagaimanapun juga, itu tidak cukup. Dia kekurangan waktu 1000 tahun, dan kultivasinya murni berdasarkan sumber daya, tanpa fondasi yang sesuai. Selain itu, sebagai putra dewa, dia tidak pernah dalam bahaya sebelumnya, dan pertempuran yang dia alami juga sedikit dan jarang. Saat yang satu bangkit, yang lain jatuh. Di hadapan kelompok pasukan Dewa Tianyu yang tangguh dalam pertempuran ini, dia bisa membunuh sejauh ini sendirian, hanya mengandalkan kultivasinya untuk mendukung. Apakah kalian tidak akan bertindak? Su Jianzhen bertanya dengan rasa ingin tahu di samping. Yang Linbo menggelengkan kepalanya, ini belum saat yang tepat. Yang Linbo tentu saja akan bertindak, tetapi tidak sekarang. Bai Wuxiang berbeda dari Zhao Wuji dan yang lainnya. Mereka adalah teman, sedangkan Bai Wuxiang adalah pengikut sejati. Jalannya ditakdirkan menjadi jalan penaklukan dan pembunuhan. Bai Wuxiang tidak memenuhi syarat sekarang. Dia akan dibaptis dalam darah dan terlahir kembali dalam pembunuhan. Baru pada saat itulah dia akan memenuhi syarat untuk mengikutinya. Su Jianzhen melengkungkan bibirnya, berpura-pura menjadi orang yang mendalam. Jika kalian tidak bertindak lagi, aku merasa dia akan dipukuli sampai mati. Yang Linbo mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, itu pilihannya sendiri. Aku yakin dia juga sama. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia tidak ingin aku bertindak. Su Jianzhen tertegun, dengan kebingungan di matanya, hanya menatap Yang Linbo dengan tenang, berpikir. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa saat ini, putra Kaisar Putih benar-benar seperti yang dikatakan Yang Linbo. Dia sama sekali tidak ingin Yang Linbo mengambil tindakan. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Yang Linbo. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Yang Linbo, tetapi pedang itu membuatnya teguh. Yang Linbo adalah satu-satunya harapannya. Hanya dengan mengikuti Yang Linbo, dia dapat menggulingkan wilayah ilahi Tianyu dan memberikan penjelasan kepada semua orang di keluarga Bai yang meninggal secara tragis. Dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Dan jika Yang Linbo mengambil tindakan sekarang, itu berarti dia telah kehilangan kesempatan ini. Oleh karena itu, dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada membiarkan Yang Linbo mengambil tindakan.
Bunuh. Pada saat ini, pasukan ilahi Tianyu turun dari langit lagi, menghancurkan dengan niat membunuh, seolah-olah ingin membunuh putra Kaisar Putih. Mata mereka tajam, dan mereka tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal di tangan putra Kaisar Putih. Tidak ada rasa takut, hanya niat membunuh yang sama seperti biasanya. Putra Kaisar Putih memiliki wajah dingin dan tidak mengatakan apa-apa, lalu dia mengangkat pedang surgawi di tangannya dan membunuh lagi. Ledakan. Pedang surgawi bersinar ganas di tangannya, dan darah memenuhi langit. Satu persatu, pasukan ilahi Tianyu jatuh di depannya lagi. Tetapi pada saat berikutnya, orang-orang dari pasukan ilahi bergegas untuk membunuh lagi, tidak ingin memberinya kesempatan untuk bernapas. Yang Linbo menyaksikan pembunuhan Bai Wuxiang dengan tenang, dan hatinya tidak terkejut. Dia tidak akan tergerak oleh pembunuhan ini. Dia tidak menganggapnya kejam. Dalam analisis terakhir, segala sesuatu di dunia ini tidak dapat lepas dari sebab dan akibat. Klan Tianyu mengabaikan akal sehat, menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain, dan memusnahkan seluruh klan Baidi. Itulah penyebabnya, dan hari ini Bai Wuxiang menginginkan keadilan, darah dibalas darah, itulah hasilnya. Sebaliknya, Su Jianzhen tampaknya belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan ekspresinya sedikit tidak nyaman dan sedikit enggan. Namun dalam benaknya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berbisik, Yang Linbo, jika aku mengatakan bahwa apa yang aku ingin kamu bantu lebih menakutkan daripada apa yang dia hadapi sekarang, apakah kamu masih akan membantuku? Yang Linbo sedikit mengernyit, mengalihkan pandangannya, dan berkata dengan serius, ya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Su Jianzhen selalu dengan sengaja menyembunyikan sesuatu. Namun jika dia tidak mengatakannya, dia tidak akan bertanya. Ini adalah sikapnya yang biasa. Bagaimanapun, setiap orang memiliki beberapa hal yang tidak ingin mereka sebutkan. Su Jianzhen terdiam, seolah-olah dia tidak menyangka Yang Linbo akan menanggapi dengan begitu lugas. Namun semakin banyak hal ini terjadi, semakin dia menolak dalam hatinya, dan bahkan berjuang di matanya. Akhirnya, dia memalingkan mukanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Yang Linbo mengerutkan kening, melihat perjuangan di wajah Su Jianzhen, dan hatinya menjadi berat. Apakah ini lebih mengerikan daripada sekarang? Dia bergumam dalam hatinya. Sekarang, Bai Wuxiang menghadapi pasukan ilahi Tianyu, putra ilahi Tianyu, dan orang kuat yang telah menghancurkan alam Dao. Jika ada keberadaan yang lebih menakutkan dari ini, maka hanya ada satu kemungkinan, wilayah ilahi. Memikirkan hal ini, Yang Linbo menatap Su Jianzhen dengan penuh arti. Mungkin, apa yang dia bawa lebih menakutkan dari yang dia kira. Saat malam tiba, darah ditelan oleh kegelapan, tetapi angin amis yang memenuhi dunia masih panas, menunjukkan bahwa pembunuhan masih berlangsung. Pedang Bai Wuxiang semakin lambat, dan pedang surgawi telah bergulir. Bahkan para prajurit Dao tidak dapat melanjutkan. Retak. Pada saat tertentu, pedang surgawi di tangan Bai Wuxiang runtuh. Pada saat ini, ribuan sosok dan teriakan membunuh muncul di kehampaan. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Tanpa pedang surgawi, Bai Wuxiang seperti harimau yang taringnya dicabut, dan tidak ada ancaman. Bai Wuxiang menatap pedang panjang yang patah di tangannya, matanya sedih. Ekspresi putus asa muncul di matanya lagi. Namun hanya dalam satu tarikan napas, ekspresi putus asa berubah menjadi kekejaman. Kemudian matanya langsung terkunci pada Yu Longcheng. Saat berikutnya, api tanpa nama membakar langsung badannya, lalu membubung ke langit, langsung menuju ke arah Yu Longcheng. Yu Longcheng secara alami menyadari hal ini pada saat ini, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Membakar daging, membakar keilahian. Dia ngeri. Dia tidak menyangka Bai Wuxiang akan membuat pilihan seperti itu. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan mungkin karena dia tidak pernah menganggap serius Bai Wuxiang, berpikir bahwa pasukan Dewa Langit Surgawi dapat menghancurkannya menjadi abu. Namun, dia meremehkan kebencian Bai Wuxiang, dan dia lebih baik mati daripada mati, dan ingin menyeret dirinya bersamanya bahkan jika dia mati. Tian Jue, serang. Dalam sekejap, Yu Longcheng berbicara langsung, meminta Tian Jue untuk menyerang, dan dia sendiri langsung mundur 100 kaki. Wus, sosok Tian Jue melangkah maju dan menghalangi jalan Bai Wuxiang. Pada saat yang sama, sebuah perisai muncul di telapak tangannya, dan dengan kilatan cahaya ilahi,
perisai itu langsung berubah menjadi tembok kota, melintasi kehampaan. Mata Bai Wuxiang bersinar dengan keengganan. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat kota Yulong membayar harganya. Tetapi pada akhirnya, itu masih terlalu jauh. Satu Tianjue sudah cukup untuk menghancurkan semua fantasinya. Tetapi pada saat ini, dia tidak mau menyerah. Bahkan jika dia mati, dia akan melakukannya dengan penuh semangat. Dengan pikiran ini, dia hanya melepaskannya sepenuhnya, dan bahkan rentang hidupnya mulai terbakar, bergegas menuju perisai kehampaan. Di kejauhan, Yang Linbo menatap Bai Wuxiang, yang sedang membakar keilahiannya, dan wajahnya berubah. Bahkan lebih mengenali Bai Wuxiang. Dia lebih baik mati daripada meminta bantuan. Jika dia tidak mati kali ini, dia pasti akan terlahir kembali. Pada saat ini, Dao Ye tiba-tiba berkata di ruang takdir. Yang Linbo mengangguk. Maksud Dao Ye sama dengan apa yang dipikirkannya. Bai Wuxiang tidak kekurangan bakat, tetapi yang kurang adalah keyakinannya. Dan Yang Linbo menunggunya untuk mengambil langkah menuju kematian ini. Bagaimana dia bisa bertahan hidup tanpa menjadi gila? Saat berikutnya, dia datang ke kehampaan tanpa berhenti selangkah pun, dan menebas dengan pedang di hadapan Bai Wuxiang. Retak, perisai itu runtuh seketika, dan kemudian berubah menjadi abu dalam kengerian semua orang. Bai Wuxiang menatap Yang Linbo di kehampaan, matanya penuh rasa terima kasih. Tetapi dia tidak berbicara, tetapi dengan cepat mengalihkan pandangannya dan mengunci kota Yulong. Kota Yulong, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku, mati untukku. Bai Wuxiang meraung, terlepas dari hidupnya sendiri, terbungkus api, dan bergegas ke langit. Di atas kehampaan, sekumpulan api membakar langit dan menerangi malam. Yulong Cheng tampak pucat, tetapi itu bukan karena Bai Wuxiang. Itu karena Yang Linbo. Dia menyerang lagi. Dan jurus pertama adalah pedang itu, bahkan perisai Dewa Giok Surgawi tidak dapat menghentikannya, dan pedang itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Hanya dapat dikatakan bahwa kekuatan semacam ini telah menjadi mimpi buruknya, mengejutkan. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret Bai Wuxiang, tidak bisakah kau menunggu beberapa saat sebelum bertarung? Ketika ayahku tiba, semuanya akan beres. Tetapi mengapa, kau ingin bertarung sekarang? Yulong Cheng cemas, menghadapi sosok Bai Wuxiang yang bergegas ke arahnya, dia melangkah mundur lagi, dan tidak berani tinggal. Dia tidak mau berhadapan langsung dengan Yulong Cheng, karena dia tidak berani bertaruh apakah Yang Linbo akan bergerak. Tentara Dewa Tianyu, hentikan dia. Yulong Cheng mengeluarkan perintah sambil mundur. Tentara Dewa Tianyu sama sekali tidak ragu-ragu terhadap perintahnya, terbang ke kehampaan dan berkumpul di sekitar Bai Wuxiang. Wajah Bai Wuxiang menunjukkan kebencian yang mengerikan. Yulong Cheng, tidakkah kau ingin mempermalukanku? Apakah kau ingin aku mati? Mengapa kau lari? Dia membencinya. Dia dapat dengan jelas merasakan keadaannya sendiri. Dengan setiap napas, dia dapat merasakan kekuatannya memudar. Ketika keilahiannya menghilang dan badannya runtuh, dia akan mati. Dia tidak takut mati. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah menyeret Yulong Cheng sebelum dia mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan membuatnya kehilangan selapis kulit. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yulong Cheng tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Bahkan jika kau membakar badan dan keilahianmu, mudah bagiku untuk membunuhmu. Yulong Cheng menanggapi dengan mensibir, tetapi menatap Yang Linbo dengan waspada, lalu berkata, jika bukan karena dia, kau hanya akan menjadi badut. Tapi begitulah. Yulong Cheng perlahan berhenti. Ah! Bai Wuxiang meraung ke langit, dan matanya dipenuhi dengan keengganan. Bahkan jika dia membakar dirinya sendiri, dia tidak pernah membuat pihak lain merasa takut. Dalam kehampaan, Yang Linbo sedikit mengernyit. Tidak normal. Reaksi Yulong Cheng agak sombong. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu untuk diandalkan, dan dia merasa bahwa dia cukup baik dan kembali ke warna aslinya. Ledakan. Sebelum Yang Linbo sempat memikirkannya, kekosongan itu tiba-tiba retak, dan kemudian cahaya ilahi bersinar, dan bayangan besar juga terpantul dari retakan itu. Pupil mata Yang Linbo menyusut. Alam Daoyun. Dia telah melihat orang-orang kuat di alam Daoyun. Para kultivator di alam ini memiliki aura transenden yang lebih unggul dari semua makhluk hidup. Jadi ketika bayangan ini muncul, Yang Linbo telah memposisikannya di dalam hatinya.
Ayah, Anda datang pada waktu yang tepat. Orang-orang yang mengganggu wilayah ilahi saya adalah mereka berdua. Jangan khawatir tentang yang satu itu. Dia membakar keilahiannya dan sudah sekarat. Dan yang ini adalah yang saya katakan, orang yang diprediksi oleh dinasti ilahi Tianyu. Yu Longcheng berkata kepada bayangan di kehampaan. Bayangan itu mengangguk perlahan, dan matanya tertuju pada Yang Linbo. Jantung Yang Linbo langsung bergetar, dan tekanan besar langsung menyapu badannya, seolah-olah ingin menghancurkannya. Jika bukan karena badan fisiknya memasuki Dao, dan kekuatan abadi untuk menekan dunia, penindasan seperti itu akan mencabik-cabiknya. Suara ragu datang dari kehampaan. Kamu benar-benar dapat memblokir kekuatan dewa ini, itu benar-benar luar biasa. Namun sayangnya, karena putraku mengatakan bahwa kamu mungkin menjadi sumber bencana di mulut dinasti ilahi Tianyu, maka kamu harus mati. Begitu suara itu jatuh, bayangan di kehampaan menamparkan telapak tangan. Ledakan, kekuatan, para dewa luar biasa. Itu seperti tangan para dewa, membersihkan dunia. Seluruh badan Yang Linbo menegang, dan sarafnya tegang. Pada saat ini, dia benar-benar merasa tidak berdaya, seolah-olah semua kekuatan yang dia kendalikan sekarang tidak berdaya untuk dilawan. Namun secara naluriah, dia masih menebas dengan pedang. Hanya pedang ini yang bisa memberinya secercah harapan. Pada saat ini, Yang Linbo sangat merasakan teror dari orang kuat alam Daoyun. Swiss, sebilah pedang melintasi langit, dan pedang Yang Linbo menghadap ke tangan para dewa. Retak, retak, sebuah retakan menembus tangan dewa, tetapi pedang Yang Linbo hancur saat ini. Tidak patah, tetapi hancur. Pada saat yang sama, sosok Yang Linbo langsung jatuh dari kehampaan. Di kejauhan, sosok Su Jianzhen sama sekali tidak ragu-ragu, dan langsung bergegas menuju Yang Linbo, dan akhirnya menangkapnya pada saat Yang Linbo hendak jatuh. Tetapi pada saat ini, mulut Yang Linbo berlumuran darah, dan wajahnya pucat dan tidak berdarah. Melihat pedang di tangannya, Yang Linbo terdiam. Patah. Pedang peta naga patah. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan Dao Yunjing dalam kondisinya sendiri, tetapi hanya satu pedang yang mematahkan pedangnya. Untuk sesaat, wajahnya berat. Pada saat ini, di alam langit mendalam, seorang pria parubaya berjubah hijau tiba-tiba berhenti. Kemudian dia melihat ke dalam kehampaan. Alam Daoyun telah mengambil tindakan. Bukankah ini menindas orang yang jujur? Pria parubaya itu merenung, dan kemudian beberapa saat kemudian, dia meninju kehampaan secara langsung. Saat berikutnya, sebuah retakan muncul di kehampaan. Dan di balik retakan ini adalah napas tanah suci. Pada saat yang sama, di gunung belakang keluarga Yang, sesosok menatap kehampaan dengan tenang. Apakah dia marah? Dia pergi dengan niat membunuh. Siapa orang buta yang memprovokasi dia? Sosok ini secara alami adalah Yang Han. Apa yang dia lihat secara alami adalah Yang Longtu. Dalam kesannya, Yang Longtu tidak pernah meluapkan kemarahan sebanyak ini, jadi dia merasa sedikit aneh saat ini. Saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya tenggelam, dan kemudian dia menyatukan jari-jarinya seperti pedang, dan langsung memotong sepotong kehampaan di kehampaan. Kemudian, dia melangkah masuk tanah leluhur keluarga Yu. Sosok dalam kehampaan itu perlahan menarik telapak tangannya, menatap bekas pedang di telapak tangannya, tatapannya bahkan lebih dingin. Pedang yang aneh, bisa melukaiku. Sepertinya kaulah sumber bencana yang disebutkan orang itu. Kalau begitu, kau bisa mati dengan tenang. Begitu suara itu jatuh, mata bayangan itu melonjak dengan niat membunuh, mengunci Yang Linbo. Dalam sekejap, Yang Linbo merasa mual dan dingin, dan tidak ada jalan keluar. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul, jangan takut, lawan dia. Itu Dao Ye. Yang Linbo melawan. Apa yang harus dilakukan? Tidak yakin. Tetapi dengan celah ini, siapa yang akan kehilangan nyawanya? Dengarkan aku, itu benar. Lawan saja dia, yang terbaik adalah membiarkannya menghajarmu setengah mati. Dao Ye melanjutkan. Yang Linbo tidak bisa berkata-kata. Dengar, apakah ini masih bahasa manusia? Melihat Yang Linbo tidak menanggapi, Dao Ye menjadi cemas. Cepatlah, jika kamu lebih lambat, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menembak. Percayalah, gelombang ini, kamu akan menang. Dao Ye menjadi
Semakin bersemangat, tetapi hati Yang Linbo menjadi semakin bingung. Aku tidak mengerti. Dao Ye, apa yang ingin kamu katakan? Yang Linbo bertanya balik. Orang-orangmu datang, dan jumlahnya lebih dari satu. Jika kamu tidak terluka parah, luka-lukamu akan sembuh saat mereka datang. Bagaimana mereka bisa membantumu? Kata pendeta Tao itu dengan ekspresi kecewa. Alis Yang Linbo bergerak. Orang-orangnya datang, tapi dia tidak memanggil siapapun. Lagi pula, ini adalah tanah para dewa, siapa yang bisa dia panggil? Namun, selama momen keraguan ini, hantu di kehampaan akhirnya bergerak lagi, dan menekan dengan jari-jarinya. Duar-duar-duar, langit riyuntuh, dan kegelapan yang bergulung-gulung mengalir deras seperti aliran air, seolah-olah tekanan ini mengandung kekuatan penghancur. Yang Linbo mengangkat kepalanya lagi, dan dengan gerakan telapak tangannya, Xuan Huang Ding muncul, melayang di atas kepalanya, siap untuk melawan kekuatan ini. Bersambung.